Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa selalu dapat lindungannya dan juga selalu diberikan kesehatan. Dan pemirsa di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan selalu setia menyaksikan program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Alhamdulillah kita kembali lagi tentunya bersama saya Asa Marsita. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah beberapa hari nih menjalani ibadah puasa dan alhamdulillah semoga pemirsa di rumah juga tetap semangat. Tapi jangan sampai nih dengan bertambahnya ibadah puasa kita itu juga tidak menambah nilai-nilai ketakwaan dari dalam diri kita. Karena mungkin seringkali adanya kekurangan dan juga kekhilafan yang sering kita lakukan. Nah, ini akan membuat nilai-nilai ketakwaan itu tidak kita rasakan dalam menjalani ibadah puasa di bulan yang penuh ampunan ini, na'udzubillah. Nah, pemirsa, pas banget di hari ini, di episode kali ini kita akan membahas tema yaitu kunci sukses berpuasa. Ya, alhamdulillah pemirsa, di samping saya sudah hadir Ustadz kita yaitu Ustadz Satrio MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dari Ustadz, sebelum kita membahas tausiah Ustadz nih yaitu kunci sukses berpuasa. Saya ingin bertanya dulu Ustadz, kenapa kita penting nih membahas tema ini pada Ramadan kali ini nih Ustadz? Iya. Supaya dengan mempelajari tuntutan-tuntutan bagaimana menjalani puasa dengan baik dan juga mendapatkan keberkahan dan puasa kita diterima dan ibadah-ibadah kita yang lainnya, tentu kita juga membahas tentang ilmu-ilmunya. Bagaimana mendapatkan puasa yang sukses, berhasil, puasa yang penuh mendapat keberkahan dan puasa yang diterima oleh Allah. Tentu kita belajar secara ilmu pengetahuan ada kiat-kiat sukses untuk berpuasa gitu. Betul sekali ya Ustadz. Jadi bukan hanya orang puasa kita puasa seperti itu ya Ustadz, bukan tidak hanya kita mengikut orang saja. Mengikuti orang ataupun menahan makan dan minum saja ya Ustadz. Tapi ada kunci sukses untuk bisa berpuasa dan mendapatkan nilai ibadah tadi ya Ustadz. Iya, betul. Karena ibadah puasa ini kan musiman gitu. Karena satu bulan penuh satu kali hanya dalam setahun saja. Musim puasa, bulan puasa, nanti habis puasa musim bulan-bulan lain lagi. Jadi hanya sekedar musim. Jadi jangan kita ikut musim. Walaupun bulan Ramadan kita berpuasa, nanti setelah bulan Ramadan kita tetap puasa juga. Tidak hanya musim saja ibadah kita. Itu makanya kita harus punya bekal ilmu pengetahuan juga. Betul sekali Ustadz. Nah, mungkin pemirsa di rumah tidak sabar lagi nih menunggu seperti apa sih kunci sukses berpuasa itu. Langsung saja Ustadz, dipersilahkan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur tentunya kita aturkan hadirat Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bosan-bosan, yang melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, badan sehat, panjang umur, dan bisa melaksanakan amal ibadah puasa dan amal-amal ibadah yang lainnya. Tentu dengan harapan, mengharap ridho dan ampunan Allah. Semoga amal ibadah kita, puasa, ibadah-ibadah kita yang lainnya, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi. Kenapa begitu? Karena kasih sayang beliau, cinta beliau kepada kita umat-umat Nabi Muhammad SAW mulai dari beliau lahir sampai meninggal sampai hari kiamat nanti teruntuk buat kita. Oleh karena itu bentuk rasa cinta dan sayang kita kepada beliau, kita selalu mengantarkan doa dan salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak baca salawat kita bermohon dan berharap kepada Allah tentunya di yaumul mahsyar nanti kita mendapat syafaatnya, naungan, pertolongan yang diboleh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tanjung Pinang TV, shaimin dan shaimat yang dicintai, diberkahi, tentunya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bulan Ramadan satu-satunya bulan di antara bulan-bulan yang lainnya mendapat keberkahan tentunya.
mendapat kasih sayang, mendapat rahmat, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bulan Ramadan, bulan ibadah puasa ini tentu kita jalani dengan baik-baik, dengan maksimal, dengan bermodalkan ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Karena Ramadan yang kita lalui tahun ini, ya, andaikan Allah Subhanahu wa taala mencabut umur kita, inilah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita lagi. Ya, tidak ada jaminan bagi kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Tak ada jaminan. Siapapun manusia tidak bisa. Oleh karena itu, kita mari berupaya untuk meraih kesuksesan Ramadan tahun ini, tentunya dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Tanjung Pinang TV, shaimin dan shaimat dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kunci sukses berpuasa itu? Pertama, tentunya kita awali dengan berpuasa itu berserah diri hanya kepada Allah. Kita berpuasa dan juga saudara handai tolong kita berpuasa. Tentu kita berpuasa ini tidak hanya berpuasa secara rutinitas. Saudara kita berpuasa, teman kita berpuasa, orang tua kita berpuasa, kita ikut-ikutan. Tidak seperti itu. Ya, dari berpuasa itu menyerahkan diri, bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kita manusia ini, al-khilafu sifatun nas. Manusia itu sifatnya kilaf salah. Dan juga manusia itu khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali mengharapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jalani ibadah puasa dengan penuh harap, imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh perhitungan. Apa makna perhitungan? Dengan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya kita berpuasa itu mengharapkan keberkahan ridho Allah. Oleh karena itu kita tentunya bertawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan diri hanya kepada Allah. Kalau kita berserah diri kepada jenderal, dia pensiun, habis kita. Kalau kita berserah diri kepada orang kaya, jatuh miskin, selesailah kita. Berserah diri, bersandar kita kepada dinding, kepada tiang. Tiang itu amruk, selesai kita. Oleh karena itu, kita bersandar, kita bertawakal, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Oleh karena itu, menghadirkan Allah dimanapun berada, dengan berpuasa, dengan beribadah, amal-amal yang lainnya, kita harus menyerahkan, bertawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, apalagi sih kiat-kiat atau sukses Ramadan itu? Sebelum Ramadan ataupun waktu Ramadan, maka awali dengan bertaubat kepada Allah. Kenapa begitu? Manusia tidak lepas dari salah. Siapapun orangnya, mulai dari diplomat sampai penjual tomat pasti berdosa dia. Dari penjahit sampai penjahat pasti berdosa. Mau ustadz, mau kiai pasti berdosa. Kenapa? Pantas baginda Rasul mengingatkan, mewanti-wanti berabad-abad yang lalu, kullu bani Adam khata'un, khairul khata'un tawabuna. Setiap anak Adam, setiap manusia, setiap insan, setiap jiwa pasti berdosa, pasti salah, pasti khilaf. Sebaik-baik orang yang berdosa, tawabun, minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu, ucapkanlah istighfar, astagfirullah yang pendek. Yang lebih panjang Ustaz, astagfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Maka awali dengan bertobat. Caranya bagaimana? Awali dengan itu mandi sunat tobat. Mandi jadi mana? Ya di air lah. Ya, kalau yang basah duluan mana? Kalau mandi di kamar mandi ya tanganlah basah, tangan kanan, tangan kiri, kepala. Kalau mandinya di jembatan Dompak kantor gubernur, kalau satu udah ke bawah, kepala lah duluan kan basah. Terserah, yang penting niat dulu. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Maka bersihkan semua badan kita. Lalu apalagi? Iringi dengan sholat sunat taubat. Kapan waktunya? Malam. Tengok jam-jam 12, jam 1, tidak ada orang lagi, dah tidur orang semua. Bangun. Sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat Allah. Allahu Akbar. Ayatnya apa? Ayatnya Qul huwallahu boleh. Inna a'tayna boleh. Yasin yang panjang Ustaz boleh. Yasin, Allahu Akbar. Oh Yasin saja ternyata.
Masya Allah. Yang penting ada niat, ada usaha kita. Maka salat sunat taubat lakukan di tengah malam 2 rakaat. Lalu iring dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita tengok kitab Riyadhus Shalihin karang Imam An-Nawawi bab 2 tentang bab taubat dikatakan baginda Rasul itu bertaubat, beristighfar, minta ampun tiap hari tiap malam kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, sab'una marrah, sab'una wahid isnani selasa arba khamsah sita sab'ah 7. Kalau 70 sab'una ada waw nun di akhir. 70 kali beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan baginda Rasul beristighfar minta ampun kepada Allah mi'ah marrah. Mi'ah itu 100. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 100 kali boleh beristighfar minta ampun pada Allah. Padahal baginda Nabi itu hati boleh paling bersih. Kalau ada di antara kita hati paling bersih, hanya baginda Rasul orangnya. Akhlak boleh paling baik dan dosa boleh juga supaya diampun oleh Allah. Buka surah Al-Fatah ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Bayangkan, hati bersih, akhlak paling baik, dosa sudah diampuni, tetapi istighfar beliau 70 kali, mi'ah marrah 100 kali, bahkan sampai bengkak kaki karena rajin sujud kepada Allah. Oleh karena itu, awali dengan bertaubat. Apa itu taubat? Kembali kepada jalan Allah. Taba yatubu, isim masdarnya taubatan. Ada ya'udu, raja'a yarji'u, artinya kembali. Kembali kita kepada jalan Allah setelah melanggar aturan-aturan Allah. Itu yang mesti kita lakukan, bertaubat kepada Allah. Yang lanjut, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa syarat taubat ada 4. Yang pertama menyesal. Ya Allah, menyesal saya Allah. Dulu pernah waktu di sekolah SD, SMP, makan bakwan 5, beli 2, bayar 2 saja. Yang 3 itu nyesal. Saya nyesal saya dulu ya Allah. Waktu degil-degil waktu sekolah, dan wajarlah. Masa anak-anak, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kuliah, sudah 6, sudah 2 orang anak, ada juga makan bakwan 5, bayar 1, na'udzubillah. Ini harus selesaikan ini. Nyesal saya Allah dulu makan bakwan, tidak bayar seluruhnya. Nyesal itu, bukan puas. Ya Allah, saya menyesal ya Allah. Tapi saya puas juga ya Allah, makan bakwan 5, bayar 1 saja. Kenyang. Tidak boleh itu, menyesal dulu. Menyesal. Yang kedua, berhenti total. Berhenti total, tidak akan mengulangi lagi. Pernah maksiat, talak 3 maksiat. Pernah judi, talak 3 judi. Mungkarat, talak 3 mungkarat. Berhenti total. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Beriktikad, tidak akan mengulangi kembali. Yang keempat, menyelesaikan persoalan-persoalan muamalah. Pernah orang salah, pernah kita salah sama orang, minta maaf. Pernah ada hutang sama orang, selesaikan hutang-hutang dulu. Oleh karena itu, sempurnanya taubat seseorang, menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu di awal dengan bertaubat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, untuk meraih sukses berpuasa kita, yaitu dengan memprioritaskan ibadah-ibadah yang wajib tentunya. Ada orang yang rajin sholat sunat, tarawih, rajin betul, tiap hari, tiap malam rajin. Tapi sholat wajib tak pernah. Subuhnya jam 7. Masya Allah. Allahu Akbar. Ditengok oleh saudaranya, rajin betul anakku sholat duha. Pada sholat subuh dia. La ilah. Oleh karena itu, sholat sunat tu bagus, tarawih, witir bagus. Tapi prioritaskan sholat wajib, jangan sampai lupa. Kalau tadarus rajin, sholat isya tak ikut. Tadarus rajin, sholat zuhur tak ikut. Oleh karena itu, mengedepankan sholat sunat. Artinya apa? Sholat wajib dikedepankan. Sholat wajib 5 waktu berjemaah. Kemudian seterusnya, yang kita lakukan adalah untuk meraih sukses berpuasa kita, tentu menjaga amal ibadah kita, supaya jangan dia hilang nilai-nilai puasa kita. Menjaga lisan, menjaga ucapan kita. Kalau kita berpuasa, tentu lisan kita juga berpuasa. Nggak usah sebut-sebut orang, disebut kesalahan orang. Si A 2 hari tak balik-balik hafal dia. Dari A sampai Z tahu dia semua. Jangan kita berpuasa, nanti bagaimana? Lanjut ke habis tar maghrib, habis berbuka nanti. Nggak boleh lah. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, semua anggota tubuh kita berpuasa. Lisan kita berpuasa, tangan kita berpuasa dari hal-hal yang akan merusak ibadah puasa kita. Yang terakhir tentunya dengan
meraih suksesnya puasa kita, maka berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan, malam lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfisah. Beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lamanya. Jarang-jarang kita umur Nabi Muhammad sampai 83 tahun, jarang-jarang. Kalaupun ada 1-2, jarang betul. Oleh karena itu, keistimewaan yang bagi kepada kita umat Muhammad dengan solat sepanjang malam, dengan solat mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan beribadah 1000 malam atau 1000 bulan sama dengan 83 tahun lamanya. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz. Jadi bagaimana supaya kita menjalani ibadah puasa itu bukan hanya sekedar berpuasa ya Ustadz. Jadi dapat hausnya, dapat laparnya aja, tapi nilai dari puasa itu tidak kita dapatkan. Apalagi ada kewajiban-kewajiban kita juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah ya Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Nah ini pemirsa di rumah masih semangat kan puasanya, tentunya bersama menyaksikan program mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.